Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, dimana gue akan membawakan alur cerita film yang keren-keren lagi. Dan kali ini gue akan membawakan alur film yang berjudul Hori, yang dirilis di tahun 2021 dengan genre horor dan misteri, dimana film ini akan memiliki plot twist yang menurut gue nggak terduga-duga. Film Hori ini menceritakan sepasang suami istri yang harus lari menuju ke pedesaan yang sangat jauh dari kota karena suaminya dikejar oleh debt collector. Namun karena suaminya belum memiliki uang, mereka pun memutuskan untuk kabur. Berhubung istrinya juga sedang hamil tua, jadi suaminya tidak ingin terjadi apa-apa kepada calon anak mereka. Namun dari pelarian itu terungkap rahasia di antara mereka berdua yang membuat hidup mereka berdua pun berubah untuk selamanya. Penasaran dengan kelanjutannya? Mari kita langsung ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita yang sedang kabur dari sesuatu yang berada di tengah-tengah kebun tebu yang sangat luas. Namun tiba-tiba wanita itu diberikan sebuah pisau untuk menusuk ke perutnya sendiri, yang mana wanita itu sedang hamil besar. Lalu film pun dimulai. Diperlihatkan seorang wanita yang bernama Saksi dan suaminya yang bernama Heman sedang mengalami kondisi keuangan yang buruk dikarenakan suaminya tidak mampu membayar hutang dari rentenir, yang membuat rentenir itu malah mengirim tukang pukul dan memperingati Heman untuk membayar hutangnya paling cepat dalam 24 jam terakhir. Namun karena mereka yakin jika mereka tidak akan bisa mendapatkan uang secepat itu, maka istrinya mengajak suaminya untuk pergi ke suatu tempat yang mana para debt collector itu tidak dapat menemukan mereka. Setidaknya sampai istrinya bisa melahirkan dengan tenang. Karena usia kandungan Saksi sudah masuk ke bulan 8, yang mana sebentar lagi dia akan melahirkan. Namun karena Heman tidak tahu mau pergi kemana, dia pun bertanya kepada Pak Kajala yang bekerja sebagai supir di rumah Heman. Pak Kajala mengusulkan jika bagaimana Heman dan Saksi pergi ke kampung halamannya saja, yang terletak sangat jauh. Dan di desa itu juga sangat sepi, jadi mereka bisa aman di sana. Dan untuk proses melahirkan nanti akan dibantu oleh istri Pak Kajala. Jadi Heman bisa fokus mendapatkan uang untuk membayar hutangnya ketika mereka kembali ke kota. Singkat cerita, mereka pun sampai di daerah kampung halaman Pak Kajala. Dan ternyata rumah Pak Kajala itu terletak di tengah-tengah kebun tebu. Jadi mereka mau tidak mau harus jalan kaki untuk sampai ke rumah Pak Kajala. Setelah sekian lama berjalan, mereka berdua pun tampak kelelahan karena tidak sampai-sampai ke rumah Pak Kajala yang sebelumnya mengatakan bahwa sudah sangat dekat. Sampai akhirnya mereka berdua sudah ada di tengah-tengah kebun tebu itu, ditandai dengan adanya boneka jerami. Heman pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri untuk mencari rumah itu dan menyuruh Saksi menunggunya karena takutnya Saksi kelelahan, ditambah lagi Saksi sedang kondisi hamil tua. Namun sampai hari mulai gelap, ternyata Heman tidak kunjung muncul juga, yang membuat Saksi ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk mencari Heman di tengah gelapnya malam. Namun setelah berjalan cukup lama, malah membuat Saksi juga ikut tersesat. Tapi untungnya Saksi melihat sebuah bangunan dan Heman juga ternyata telah berada di sana. Heman mengatakan jika dia tadi sempat tersesat dan sempat mencari Saksi sebelum dia bertemu di rumah itu. Heman ternyata tidak sendirian di sana karena di sana ada Pak istri Kajala yang bernama Ibu Devi yang memang telah menunggu kedatangan mereka berdua. Devi ini terlihat sebagai sosok ibu yang baik dan perhatian kepada Saksi, apalagi karena Saksi sebentar lagi akan melahirkan. Namun Devi ini masih menganut tradisi-tradisi zaman dulu, yang mana sempat membuat Saksi sedikit risih. Singkat cerita, Devi mengatakan jika rumah ini memang sudah kosong karena rumah ini dulu ditempati sepupunya. Namun karena sepupunya sudah meninggal, jadi rumah ini sudah kosong sejak lama. Sedangkan Bu Devi dan Pak Kajala tinggal tidak jauh dari sini. Jadi besok pagi Devi akan kembali ke sini untuk membantu kebutuhan-kebutuhan Saksi.
Keesokan harinya, saksi melihat suaminya itu sangat akrab dengan Ibu Devi. Bu Devi juga mengobati luka suaminya yang diakibatkan tukang pukul dari penagih hutang yang datang ke rumah mereka sebelumnya. Tapi tidak lama dari situ, Heman diajak oleh Pak Kajala untuk melihat-lihat kebun tebu itu, yang ternyata kebun tebu itu milik Pak Kajala. Tapi karena saksi merasa bosan sendirian, dia pun memutuskan untuk melihat-lihat situasi di sekitarnya. Dia juga pergi ke kamar belakang yang dulunya tempat dari saudara Pak Kajala dan Bu Devi yang sudah meninggal. Namun ketika saksi masuk ke ruangan itu, terkejutnya Devi melihat di dalamnya ternyata sudah tidak terawat. Bahkan banyak sekali bekas noda pembakaran dan disertai bau yang kurang enak, yang membuat saksi langsung keluar dari ruangan itu. Setelah itu, saksi juga memutuskan untuk sedikit berkeliling di kebun tebu itu. Sebelum dia berkeliling, dia juga membuat tanda penunjuk jalan supaya dia tidak tersesat. Setelah cukup lama dia berjalan, saksi melihat suatu sumur yang sangat besar. Ketika saksi lihat ke dalamnya, tiba-tiba saja Heman datang dari belakangnya yang membuat saksi pun terkejut. Karena terkejut itu malah membuat saksi terlihat kesal dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Pada malam harinya, Heman mengatakan kepada saksi bahwa dia harus pergi ke kota untuk menghubungi beberapa orang. Dikarenakan di kebun tebu itu tidak ada sinyal, jadi Heman harus pergi ke kota bersama dengan Pak Kajala. Awalnya saksi ingin ikut bersama Heman menuju ke kota karena dia merasa takut jika harus sendirian di sini. Tapi Heman meminta saksi menunggunya di sini, apalagi di sini sudah ada Bu Devi. Jadi saksi tidak merasa kesepian. Namun saksi sebenarnya kurang menyukai Bu Devi karena perilaku Bu Devi yang masih ortodok. Jadi dia merasa tidak nyaman jika hanya ada mereka berdua di rumah itu. Singkat cerita, saksi yang baru bangun tidurnya didatangi Bu Devi, yang mana Bu Devi menanyakan keadaan saksi. Bu Devi terlihat ingin mengakrabkan dirinya kepada saksi. Bahkan Bu Devi juga bercerita banyak yang sampai membuat saksi tersentuh karena cerita dari Bu Devi. Setelahnya mereka berdua pun melakukan kegiatan bersama yang tidak terasa malah membuat mereka berdua semakin akrab. Dan setelah itu, saksi pun mengatakan kepada suaminya bahwa suaminya bisa pergi ke kota tanpa harus mengajaknya. Pagi harinya ternyata Heman sudah pergi ke kota bersama dengan Pak Kajala. Saksi yang sendirian di rumah itu tiba-tiba saja mendengar sesuatu di luar. Dan ketika saksi keluar, ternyata dia melihat seorang wanita yang sedang memotong kayu. Namun perhatian saksi malah fokus pada perut wanita itu, yang ada bekas luka yang sangat besar. Sebelum saksi mengatakan apapun kepada wanita itu, ternyata Bu Devi sudah ada di belakang saksi. Dan anehnya, sikap Bu Devi terlihat sangat tidak menyukai wanita itu dan menyuruh saksi untuk tidak memperdulikan wanita itu. Sampai akhirnya Bu Devi mengatakan bahwa wanita yang barusan itu bernama Rani. Dia adalah istri dari anaknya Bu Devi yang bernama Rajbir. Bu Devi pun menceritakan tentang Rani bahwa waktu itu dia sangat senang ketika Rani hamil. Namun sampai kejadian menimpa Rani, di mana dia mengalami kecelakaan saat sedang di ladang tebu, yang membuat bayinya meninggal di dalam kandungan. Karena itu jugalah anaknya yang bernama Rajbir akhirnya pergi ke kota dan tidak pernah kembali karena dia merasa sangat kecewa dengan Rani. Dan hari itu Rani tidak pernah berkata satu kata pun. Setelah mendengar cerita dari Bu Devi, membuat saksi tersentuh dan mengatakan kepada Bu Devi bahwa dia tidak perlu bersedih lagi. Karena untuk sekarang Bu Devi bisa menganggap bahwa dia seperti anaknya, serta calon bayinya bisa menjadi cucunya. Bu Devi pun sangat senang mendengar itu sambil memegang perut saksi yang sedang hamil. Malam harinya Bu Devi dan Rani pun kembali pulang ke rumah mereka. Namun Bu Devi mengatakan jika dia akan kembali lagi dan menemani saksi yang sendirian untuk malam ini karena Heman masih ada di kota. Tapi tidak lama dari situ, saksi mendengar sesuatu di luar rumahnya. Saksi mengira itu mungkin Rani, tapi ketika saksi lihat, ternyata ada anak kecil berada di pagar rumahnya. Namun ketika saksi bertanya kepada anak itu hanya diam saja.
Tapi tidak lama dari situ, ternyata ada anak kecil yang lain terlihat masuk ke rumahnya. Saksi tidak terlihat curiga pada anak-anak itu karena pada dasarnya saksi juga menyukai anak kecil. Jadi saksi mengira anak-anak itu mungkin ingin mengajak saksi bermain. Tapi ketika saksi mencari anak-anak itu di dalam rumahnya, ternyata anak-anak itu tidak ada di sana. Dan tiba-tiba, anak-anak itu sudah memainkan bel rumah itu yang membuat suara yang sangat gaduh. Sampai akhirnya saksi berteriak untuk berhenti bermain bel rumahnya. Dan seketika itu juga suara bel pun berhenti. Setelah itu saksi mencoba cek keluar rumahnya dan menuju ke halaman belakang rumah itu. Tapi sebelum saksi sampai, ternyata Bu Devi sudah ada di belakangnya dan menyuruh saksi untuk masuk ke rumah. Dan di sini terlihat Bu Devi sangat ketakutan dan menutup pintu dan semua jendela. Bu Devi mengatakan jika jangan pernah mendekati anak-anak itu lagi. Namun karena saksi memang suka anak-anak, jadi saksi tidak menaruh perasaan curiga apapun terhadap anak-anak itu. Lalu Bu Devi bahkan mengatakan jika sebelumnya Rani juga tidak menuruti kata-katanya dan tetap mendekati anak-anak itu sampai akhirnya nasib Rani menjadi seperti sekarang, dan menyuruh saksi untuk tidur dan jangan keluar rumah untuk malam ini. Pagi harinya saksi melihat Rani yang sedang memandanginya dengan tatapan yang aneh. Namun ketika saksi mencoba mendekati Rani, Rani pun tiba-tiba saja menghindari saksi, yang ternyata Bu Devi sudah ada di belakang saksi. Saksi pun kembali masuk ke rumah karena dia masih marah terhadap sikap Bu Devi tadi malam. Namun tidak lama dari situ, tiba-tiba saja saksi melihat anak-anak yang tadi malam dan ternyata ada 3 anak kecil. Ketiga anak kecil itu pun langsung lari menuju ke halaman belakang. Saksi pun mengikuti anak-anak itu yang dia kira bahwa anak-anak itu mungkin ingin mengajaknya kembali bermain. Namun ketika saksi sampai di belakang, ternyata saksi melihat radio yang di dalamnya terdapat rekaman suara anak-anak yang sedang bermain petak umpet. Setelah itu saksi melihat anak-anak itu, namun ketika saksi mendekati anak-anak itu, tiba-tiba saja anak-anak itu pun langsung menghilang. Dan salah satu anak itu langsung masuk ke ruangan belakang itu yang sangat gelap. Tapi ketika saksi masuk ke dalam, ternyata anak-anak itu tidak ada di sana. Namun di belakang saksi, terlihat ada tangan yang ingin menyentuh saksi. Tapi untungnya saksi tidak melihat itu dan langsung keluar ruangan itu sambil membawa radio yang dia temukan sebelumnya. Dan setelah saksi keluar, ternyata Bu Devi sudah ada di depannya. Saksi mengatakan jika dia baru saja bertemu dengan anak-anak itu sambil menunjukkan radio yang dia temukan sebelumnya. Tapi tiba-tiba Bu Devi langsung mengambil radio itu dan langsung membuangnya, yang membuat saksi merasa aneh terhadap sikap Bu Devi. Dan tiba-tiba saja sikap dan cara bicara Bu Devi pun seketika itu berubah menjadi galak terhadap saksi. Bahkan Bu Devi mengatakan jika suami saksi menginginkan bayi laki-laki kan. Namun sayangnya kata Bu Devi bahwa anak yang sedang dikandung oleh saksi sekarang adalah anak perempuan, karena dia tahu ciri-ciri dari cara berjalan saksi. Karena itu suami saksi pasti akan kecewa jika bayi itu perempuan, ungkap dari Bu Devi. Mendengar itu malah membuat saksi juga emosi dan mengatakan jika suaminya tidak seperti dirinya yang masih memegang tradisi yang kolot dan tidak masuk akal, dan akan tetap menyayangi anaknya walaupun anaknya itu perempuan. Setelah bertengkar dengan Bu Devi, saksi pun istirahat di dalam rumahnya. Dan tidak lama dari situ, ternyata suaminya telah kembali dari kota. Dan saksi pun langsung mengatakan kepada Heman bahwa dia ingin pergi dari sini sekarang juga, karena dia sudah merasa tidak aman berada di sini, dikarenakan sikap dari Bu Devi yang semakin aneh. Tapi Heman meminta saksi untuk bersabar dan lebih baik besok pagi saja jika ingin pergi dari sini agar lebih aman. Namun saksi tetap memaksa Heman dan ingin pergi sekarang. Sampai akhirnya
Heman pun mengiyakan bahwa mereka akan pergi malam ini juga. Namun tiba-tiba, ketika mereka keluar dari gerbang, kepala Heman langsung dipukul Pak Kajala yang membuat Heman langsung pingsan. Dan Bu Devi juga langsung membekap mulut saksi. Setelah itu, dalam keadaan yang masih linglung, saksi melihat Pak Kajala dan istrinya itu sedang mempersiapkan sebuah ritual yang aneh. Dan saksi juga melihat suaminya yang masih keadaan pingsan sedang diikat di sebuah batang kayu. Dan tidak lama dari situ, saksi pun langsung pingsan. Ketika saksi terbangun dari pingsannya, dia melihat bahwa dirinya sudah diikat oleh Ibu Devi. Lalu Bu Devi pun mulai bercerita kepada saksi bahwa sepupunya yang bernama Yogeswar yang pernah tinggal di halaman belakang waktu itu pernah menikah dengan wanita yang bernama Sunaini. Namun ternyata Sunaini adalah seorang penyihir. Setelah itu kehidupan mereka pun terganggu berkat kehadiran dari Sunaini. Lalu Bu Devi mengatakan sebenarnya dia memiliki 4 orang anak laki-laki. Dan anak pertama mereka bernama Rajbir, yang mana itu adalah suami dari Rani yang pergi ke kota. Namun Sunaini malah memantrai ketiga anak lainnya yang masih kecil-kecil untuk menjauhkan anak-anaknya dari dirinya. Bu Devi mencoba untuk membujuk sepupunya itu, tapi Sunaini malah membunuh sepupunya Yogeswar. Dan setelahnya, Sunaini yang sedang hamil langsung memotong perutnya sendiri. Dan lalu Sunaini melompat ke sumur yang sebelumnya pernah ditemukan oleh saksi. Tapi Sunaini tidak melompat sendirian karena dia memantrai ketiga anaknya yang masih kecil juga untuk melompat ke dalam sumur yang membuat anak-anak Devi pun meninggal. Tapi setelah bertahun-tahun dari kejadian itu, anaknya yang paling tua bernama Rajbir pun menikah dengan Rani. Namun tidak disangka-sangka, ternyata Rani melihat penampakan Sunaini dan ketiga anaknya yang langsung memantrai Rani untuk memotong perutnya sendiri. Tapi Bu Devi tidak menyerah untuk memiliki seorang penerus. Dia pun menikahi Rajbir kembali sampai ketiga kalinya. Namun semuanya berakhir seperti Rani. Sampai akhirnya Bu Devi bertanya kepada seorang dukun. Dan dukun itu mengatakan jika ingin kutukan dari Sunaini itu hilang, maka harus ada wanita hamil 8 bulan dan harus bertahan 3 hari di dalam rumah ini. Maka dari itu kutukan dari Sunaini pun bisa menghilang. Dan setelah itu Bu Devi pun terkejut setelah kedatangan saksi yang kebetulan saksi juga sedang hamil 8 bulan. Karena itulah dia membuat saksi untuk bertahan selama 3 hari penuh ini di sini sendirian. Jika dia bisa bertahan, maka dia dan suaminya Heman akan selamat. Sebelum Bu Devi pergi, dia mengatakan kepada saksi bahwa selama 3 hari nanti, yang saksi lihat adalah ilusi. Dan setelah itu, Bu Devi pun langsung pergi meninggalkan saksi sendirian berada di rumah itu. Pagi harinya, saksi yang terbangun dari tidurnya langsung mencari suaminya dan berkeliling rumah itu. Namun ternyata saksi malah melihat ketiga anak kecil itu yang mengatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan saksi adalah bayi perempuan. Dan tiba-tiba terdengar suara perempuan yang kita tahu itu adalah Sunaini yang dijelaskan oleh Bu Devi sebelumnya. Dan tiba-tiba anak itu pun langsung menghilang. Karena takut, akhirnya saksi pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Namun anehnya, dia malah tersesat. Sampai akhirnya dia berada di sumur yang sebelumnya dia temukan. Dan tiba-tiba saksi melihat Sunaini dan ketiga anak itu melompat ke dalam sumur. Dan anehnya, ketika saksi cek ke dalam sumur itu, ternyata tidak ada apa-apa. Namun saksi pun tidak putus asa untuk keluar dari kebun tebu itu. Dia terus berkeliling kebun tebu itu dan membuat tanda yang mana sudah pernah dilaluinya agar dia tidak tersesat. Tapi anehnya, jalan kebun tebu itu malah menjadi buntu dan jalan setapak itu pun menghilang. Dan saksi selalu kembali ke tempat yang sama.
Malam pun tiba dan saksi tiba-tiba saja mendengar suara seseorang. Karena saksi takut itu adalah Pak Kajala dan ingin menangkap dia kembali, dia pun langsung sembunyi di ruangan belakang rumah itu. Dan tiba-tiba saja pintu itu ada yang menggedornya dan terdapat 3 orang yang salah satunya adalah Bu Devi dan Pak Kajala. Lalu setelah itu mereka langsung membakar saksi. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari saksi yang terbangun dari tidurnya. Setelah bangun dari tidurnya, saksi pun langsung mencoba pergi dari kebun tebu itu. Tapi kali ini dia akan membuat sebuah peta yang mana dia akan menandai setiap tempat, jadi dia mungkin saja bisa menemukan jalan keluar dari kebun tebu itu. Tapi anehnya, semua jalan yang dia tandai semuanya berakhir pada rumah itu dan selalu kembali ke tempat yang sama, dan membuat Devi kelelahan sampai akhirnya dia pun tertidur. Saksi pun memutuskan untuk kembali ke rumah itu dan mencari beberapa makanan yang bisa dia makan karena memang kondisi dia yang sedang hamil. Jadi dia harus bertahan untuk calon bayinya. Lalu setelah itu saksi membulatkan tekadnya dan tidak menyerah untuk keluar dari kebun tebu itu. Dan tiba-tiba saja dia melihat kembali penampakan dari Sunaini dan ketiga anak kecil itu sedang bermain petak umpet. Namun anehnya, Sunaini dan ketiga anak itu seperti tidak melihat kehadiran dari saksi dan terus saja bermain petak umpet. Saksi juga melihat keakraban antara Sunaini dan ketiga anak kecil itu, yang membuat saksi berpikir bahwa mungkin saja Sunaini bukanlah seorang penyihir. Lalu tiba-tiba saja Bu Devi datang yang membuat Sunaini itu langsung pergi. Lalu saksi mencoba mengikuti Sunaini, tapi tiba-tiba saja pakaian saksi kembali berubah menjadi pakaian yang dipakai oleh Sunaini sebelumnya. Dan tiba-tiba saksi pun dipukuli oleh sepupu dari Bu Devi itu. Tapi anehnya pukulan itu pun tiba-tiba saja berhenti. Lalu pakaian saksi kembali menjadi pakaian yang dipakai sebelumnya. Dan saksi langsung melihat di mana Sunaini sedang dipukuli oleh suaminya sendiri. Namun dari kejadian itu, ketiga anak kecil itu memberikan sebuah pisau kepada Sunaini untuk membela diri. Bahkan ketiga anak kecil itu juga menahan tubuh suaminya Sunaini itu. Namun insiden pun terjadi, yang mana suami Sunaini itu malah terjatuh tepat di bawah pisau yang sedang dipegang oleh Sunaini, yang membuat suaminya itu pun langsung meninggal. Dan tiba-tiba Bu Devi itu datang dan malah memfitnah Sunaini, yang mengatakan jika dia telah membunuh suaminya yang tidak lain adalah sepupunya Bu Devi sendiri. Dan tiba-tiba saja kejadian itu pun langsung menghilang dan berubah menjadi kejadian di mana Rani sedang memotong perutnya sendiri. Bahkan tidak hanya Rani, tapi dua istri Rajbir lainnya juga melakukan hal yang sama Rani lakukan. Bahkan sosok Sunaini itu pun langsung memberikan pisau kepada saksi. Tapi untungnya saksi menolaknya dan tiba-tiba saja sosok Sunaini itu pun langsung menghilang. Setelah itu saksi kembali ke rumah untuk tidur dan menekankan ke dirinya bahwa semua ini tidak nyata dan hanya ilusi. Namun tiba-tiba saksi melihat api yang berasal dari ruangan belakang. Tapi ketika saksi lihat di ruangan belakang itu, ternyata di situ tidak ada apa-apa. Dan setelah itu tiba-tiba saja perut saksi seolah-olah ingin melahirkan dan saksi pun langsung pingsan setelahnya. Ketika saksi terbangun, dia melihat bayi yang sudah ada di sebelahnya. Dan ketiga anak kecil itu pun datang dan mengatakan jika dia akan merawat bayinya. Dan ternyata sosok Sunaini ada di sebelah saksi. Namun kondisi Sunaini seperti orang yang sudah terkena luka bakar yang hebat. Pagi harinya saksi terbangun dan kaget bahwa bayinya sudah menghilang. Ketika dia cari, ternyata bayinya sudah ada di tangan Rajbir dan Bu Devi yang ingin menjatuhkan bayi itu ke dalam sumur.
Pak Kajala mengatakan jika ini dilakukan untuk tradisi agar bisa mendapatkan panen yang melimpah. Dan ketika saksi lihat ke dalam sumur itu, ternyata di dalamnya banyak sekali bayi yang sudah dimasukkan ke dalam sumur itu. Dan setelah itu, tiba-tiba saja keadaan saksi sudah seperti sebelumnya, bahkan calon bayinya masih ada di perut saksi, yang menandakan bahwa kejadian sebelumnya hanyalah ilusi dari saksi saja. Dan setelah itu, saksi melihat ketiga anak kecil itu bersama dengan Sunaini. Namun sosok Sunaini itu sudah sangat buruk dikarenakan luka bakar, dan saksi diberikan pisau untuk memotong perutnya sendiri. Pada scene selanjutnya, diperlihatkan saksi yang sudah duduk di depan rumah itu ketika kedatangan Bu Devi, yang mana ini bukanlah ilusi dari saksi, karena sudah 3 hari berlalu dan saksi akhirnya berhasil bertahan hidup selama 3 hari di rumah itu. Bu Devi pun langsung menangis terharu karena saksi bisa selamat. Bahkan suaminya Heman yang khawatir kepada saksi langsung menyuruh saksi untuk segera pergi dari sini. Namun anehnya, saksi langsung mengatakan sesuatu bahwa sudah saatnya dia akan membongkar cerita sebenarnya 3 hari ini. Dan ternyata setelah saksi diberikan pisau oleh Sunaini untuk memotong perutnya sendiri, saksi mengatakan kepada Sunaini untuk menghentikan cerita ini. Jadi saksi mulai mengerti bahwa 3 hari ini sebenarnya adalah ilusi yang ingin diceritakan oleh Sunaini kepada saksi tentang hidupnya, sampai bisa menjadi seperti ini. Dan saksi berjanji bahwa dia akan menceritakan hal ini kepada orang lain dan membela setiap ibu yang sedang disiksa di seluruh dunia. Karena itulah Sunaini melepaskan saksi, dan saksi bisa selamat tanpa harus memotong perutnya. Dan ternyata kejadian sebenarnya adalah ketika Sunaini hamil 8 bulan, Bu Devi dan Pak Kajala serta dibantu oleh anaknya yang bernama Rajbir membakar Sunaini yang masih kondisi hamil, karena Sunaini telah membunuh sepupu Pak Kajala. Namun kematian dari sepupu Pak Kajala adalah sebuah kecelakaan, dan Bu Devi malah memfitnah Sunaini yang mengatakan jika Sunaini telah menusuk suaminya sendiri. Namun setelah Sunaini terbakar, sebenarnya Sunaini masih hidup dan sempat melahirkan seorang bayi perempuan. Namun Bu Devi, Pak Kajala, serta dibantu anaknya yang bernama Rajbir malah mengambil bayinya untuk dilemparkan pada sumur dikarenakan bayinya perempuan. Namun Sunaini yang melihat bayinya dilempar ke dalam sumur mencoba menolong bayinya yang masuk ke dalam sumur itu juga. Dan ketiga anak Bu Devi yang melihat itu langsung menyelamatkan Sunaini dan masuk ke dalam sumur itu. Karena itulah anak-anak itu pun meninggal bersama Sunaini. Jadi bukan karena sihir, tapi karena Sunaini memang dasarnya baik hati dan disukai oleh anak-anak Bu Devi. Dan setelah itu Sunaini dan ketiga anak kecil itu selalu gentayangan di rumah itu dengan tujuan untuk menghentikan garis keturunan dari Bu Devi dan Pak Kajala. Namun Sunaini tidak pernah membunuh ketiga istri Rajbir sebelumnya, dan yang membunuh ketiga istri Rajbir adalah Rajbir sendiri. Namun karena Bu Devi takut ketiga istrinya itu menceritakan hal itu kepada orang lain, jadi Bu Devi menyuruh anaknya Rajbir untuk membunuh istrinya, karena memang pada dasarnya sudah tidak bisa melahirkan kembali. Untuk kondisi Rani sebagai istri Rajbir yang terakhir, Rani memilih diam dan tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Karena itulah Bu Devi tetap membiarkan Rani hidup. Namun Rani tidak pernah bicara lagi. Dan ternyata Rajbir yang selalu diceritakan oleh Bu Devi adalah Heman, yang mana suami dari saksi selama ini. Jadi Heman mengajak istrinya ke situ bukan saja untuk sembunyi dari debt collector, melainkan juga untuk mengorbankan bayi saksi agar bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah untuk ayahnya sendiri, yaitu Pak Kajala. Setelah mengatakan itu, saksi pun langsung pergi dari tempat itu. Tapi karena Rajbir takut jika saksi menceritakan hal ini kepada orang lain, Rajbir pun berniat menyerang saksi dari belakang. Tapi untungnya Rani langsung menyerang Rajbir dan menolong saksi. Dan saksi pun dengan santainya pergi dari kebun tebu itu, dibantu oleh arwah ketiga anak kecil itu yang menunjukkan jalan yang benar untuk keluar dari kebun tebu itu.
Dan tidak lama dari situ, ternyata Rani menyusul saksi yang mana sudah ada bercak darah di tubuh Rani yang menandakan bahwa Rajbir sudah tamat. Dengan begitu garis keturunan dari Pak Kajala dan Bu Devi pun terputus selamanya. Dan tidak ada lagi tradisi yang mengorbankan bayi di daerah itu. Dan film pun tamat. Oke, itu aja yang mungkin gue bisa ceritain tentang film horor ini. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.